Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi Nurhayati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas 11 Maret. Dan ini juga ada teman saya, Roro Ayu, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas 11 Maret. Eh, Begini, Kak, kami izin bertanya tentang fungsi dan tugas pembina penggalang ya Kak. Eh, apa saja sih peran pembina dalam pendidikan pramuka menurut Kak Vega? Oke, kalau pembina penggalang ya, kalau menurut Mega sih kebetulan kan ini Mega untuk yang mendidik teman-teman juga nggak hanya dari yang mereka masih junior juga, tapi kan sudah ada yang senior-senior juga nih. Maksudnya dengan mereka dengan umur yang SMA atau anak-anak kuliah kan juga ada beberapa pengalaman untuk menjadi pembina. Nah, jadi secara keseluruhan itu sebenarnya apa sih sebenarnya tugas atau peran pembina di situ? Yang pertama adalah mendidik dan pengajar kan pasti tuh. Nah, jadi mendidik dan pengajarnya itu jadi dalam kegiatan pramuka itu nanti kan pasti ada materi yang disampaikan di situ kan, Kak. Jadi mereka itu kalau bisa sih ya harapan kami sebagai pembina adalah kita bisa mengontrol atau materi-materi kepramukaan yang akan kita sampaikan itu betul atau enggak atau secara keseluruhan sudah tersampaikan atau belum. Terus yang kedua, untuk yang dari pendidik itu pasti kita akan memantau. Jadi dari proses pembinaan itu kita akan melihat pengembangan keterampilannya para anggota. Maksudnya kalau seumpamanya pengajar kan pastinya walau apapun itu walaupun itu pramuka ataupun lainnya pasti kan kita akan melihat pengembangan peserta didik nih sejauh mana sebenarnya mereka paham tentang materi yang kita sampaikan. Begitu pula juga di pembina pramuka, harapannya para pembina ini bisa nih ngecek untuk pengembangan keterampilan anak-anak pramuka itu sudah mencapai atau sudah sesuai dengan materi yang mereka sampaikan atau belum. Terus harapannya juga paling tidak ada penyusunan materi atau ya kalau sebenarnya kita pengajar nyebutnya kurikulum ya, walaupun itu tidak harus secara tertulis dan formal, paling tidak kita ada rulesnya atau ada eh, apa ya, gagasan-gagasan utama yang akan kita sampaikan itu pada akhirnya juga akan tetap eh, tujuannya adalah membimbing atau pembimbingan karakter. Jadi nilai nilai moral, etika, terus harapannya adalah pramuka ini menjadi agen-agen teladan dan juga menanamkan itu mereka supaya lebih bisa mandiri itu sih Kak. Terus itu tadi juga terus kita juga bisa jadi memberikan motivator terus sebagai acuan mereka juga. Jadi kan kita juga pasti punya pengalaman sebelumnya nih ketika masih menjadi anggota, masih awal sekali ikut pramuka dan sampai sekarang. Jadi kan kita punya pengalaman-pengalaman nih. Entah itu untuk pengalaman yang di bagaimana sih asiknya kita kegiatan pramuka yang outdoor dan lain-lain atau ilmu-ilmu yang kita dapat, persaudaraan juga yang kita dapat di situ. Nah, itu jadi dari pengalaman kita itu harapannya kita juga bisa jadi motivator dan contoh teladan untuk adik-adik kita begitu. Kurang lebih sih seperti itu ya kalau kita membicarakan untuk peran pembina ngalang di situ. Gitu. Iya Kak, lalu kalau boleh tahu apa saja sih syarat untuk menjadi pembina pramuka khususnya untuk pembina penggalang? Kalau untuk syaratnya sebenarnya eh, kalau nggak salah ya Kak, ini mohon maaf juga kalau semuanya koreksi ya. Dia harus minimal itu 21 tahun. Nah, Mega nggak tahu nih kalau seumpamanya ada peraturan yang berbeda antara di Kalimantan dan di Jawa ya. Jadi pembinanya ini 21 tahun, terus yang pasti warga negara Indonesia. Gitu-gitu aja sih. Terus
Yang pasti ya pernah menjadi anggota pramuka sebelumnya, terus lulus ada yang namanya KMD, KML gitu, ada kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan di situ juga gitu. Gitu. Harapannya juga eh, punya paling enggak ada tanda penghargaan gitu. Jadi kalau di Pramuka tuh ikut KMD, KML nanti akhirnya akan kita akan mendapat tanda penghargaan. Nah, harapannya ketika kita sudah melalui itu, kita akan bisa membina dengan ilmu yang sudah kita punya sebelumnya gitu. Terus untuk syarat administratifnya itu tuh kita terdaftar di gugus depan. Jadi seorang pembina itu harus resmi terdaftar di salah satu gugus depan yang berada di bawah naungan Gerakan Pramuka Indonesia. Itu terus yang kedua untuk administrasi disetujui oleh salah satu cabang. Nah, kalau di sini ada kuartir, jadi ada rantingnya dan ada cabangnya. Nah, itu kita harus punya persetujuan dari situ. Gitu. Dan biasanya beda-beda untuk persyaratannya. Jadi tergantung ada persyaratan secara administratif tambahan itu tergantung UDAP dan juga kuarcapnya masing-masing begitu. Baik, Kak Mega, Baik, eh, saya rasa cukup informatif sekali dan membantu kami dalam wawancara ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima Selamat kasih Kak Mega. malam. Selamat malam. Oke.